Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya. Untuk pertama-tama, saya akan coba untuk menawarkan suatu program dari membership dari Rob Chameleon Trader. Nah, di mana nanti rekan-rekan tergabung dalam membership tersebut, nanti akan tergabung dalam suatu grup dan channel Telegram, di mana di dalamnya rekan-rekan dapat mendapatkan suatu rekomendasi saham ya, lengkap dengan chart analisa teknikalnya dan juga dengan trading plan-nya ya. Dan juga nanti rekan-rekan akan dapat mendapatkan fasilitas untuk bertanya ya, merequest untuk suatu chart analisa teknikal dari suatu saham tertentu ya, baik yang rekan-rekan incar ataupun sudah dimiliki dalam portofolio, dan bagaimana menanyakan update pergerakannya ya, apakah masih cukup bagus atau sudah layak untuk di cut loss ya. Dan nanti dapat kita berikan untuk update pergerakannya yang di saat market sudah berjalan ya. Ini tentunya sebagai berikut. Bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 960 21213. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan saham yang pertama ya. Nah, pada hari video kali ini, untuk segmen pertama kita akan melihat pergerakan saham aneka tambang atau Antam ya. Nah, di mana pada hari ini ya, Antam bergerak menguat ya. Di close di 640 ya, naik 6,7% ya. Nah, di mana Antam ini memiliki pola konsolidasi ya. Ya, pola konsolidasinya yaitu ascending triangle ya. Nah, sekarang terlihat pergerakan saham Antam ya akan menguji dari resisten dari pola ascending triangle tersebut ya. Dapat kita lihat pergerakannya cukup valid ya, karena volume transaksi yang terjadi di saham Antam ini cukup besar ya. Dan bila kita lihat dari indikator MACD-nya, dapat kita lihat mulai muncul akumulasi beli ya yang cukup kuat ya. Nah, bila kita lihat dari jangka menengah, terlihat trennya dari saham Antam ini masih cukup bagus ya, terlihat pembentukan dari higher high ya, higher high ya. Ini higher low masih terbentuk terus ya, jadi masih terlihat cukup bagus ya. Nah, ditambah pada hari ini dapat kita lihat harga nikel juga menguat cukup bagus ya, naik sekisaran 2%-an ya. Jadi hal ini mendorong saham Antam besok ya ada potensi untuk mengakhiri dari masa konsolidasinya ya. Dapat kita lihat masa konsolidasinya terbentuk range support di 590 dan resisten di 650. Nah, apabila besok saham Antam ini dapat menembus resisten 650 dan close di atas 650 ya, ada potensi saham Antam akan berpeluang naik ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 720 ya. Oke, nah ini bila rekan-rekan tergabung dalam membership ya, tadi sudah mendapatkan alert untuk membeli saham Antam ya. Di kisaran harga 615 ya. Oke,
saham kedua yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu saham Timah ya. Nah, saham Timah bila kita lihat ya, secara jangka menengah masih terlihat polanya sangat uptrend ya. Ini dapat kita lihat uptrend channelnya ya. Dan terlihat pergerakannya ya, setelah menyentuh level harga 680 ya, terlihat pergerakan dari Timah terlihat dia sideways atau konsolidasi ya. Dengan range resistennya ada di 635 dan juga supportnya yang ada di 590. Nah, pada hari ini dapat kita lihat ya, saham Timah berhasil naik dan menembus dan close juga di atas 635, lebih tepatnya di 640. Sehingga besok ya, saham Timah berpotensi ya untuk lanjut naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di 680. Nah, dapat kita lihat dari volumenya dari saham Timah tersendiri, dapat kita lihat volumenya cukup besar, jadi cukup bagus ya pergerakannya. Jadi ada potensi besar ya dari Timah untuk dapat melanjutkan kenaikannya ya. Dan dari harga komoditasnya sendiri, harga tin hari ini menguat kisaran naik 1% ya. Dan juga dapat kita lihat dari MACD-nya sendiri ya. Nah, 3 hari terakhir ya, dapat kita lihat sudah mulai ada akumulasi beli yang cukup kuat di saham tin ya. Nah, untuk saham Timah ya, tadi juga sudah diberikan alat untuk membeli ya. Di kisaran harga 630 ya tadi untuk entry ya di saham Timah ya, karena saham Timah pergerakannya cukup positif pada hari ini ya. Jadi kita sudah masuk ya tadi ya. Nah, saham berikutnya ya, ini untuk melengkapi trio dari saham metal mining ya, yaitu kita akan melihat pergerakan dari saham Vale Indonesia atau Inco ya. Nah, seperti kita lihat ya, saham Inco ini sudah bergerak sideways ya, yang cukup lama ya, sekitar 1,5 bulan ya. Dapat kita lihat ini range-nya di 3.100 dan supportnya yang ada di 2.800 ya. Nah, pada hari ini dapat kita lihat pergerakan dari Inco ya, harga menembus dari 3.100 ya, dan ditutup 3.130 disertai volume yang sangat besar ya, ini hampir 4-5 kali dari volume rata-ratanya ya. Dan dapat kita lihat ya, MACD-nya pun hari ini berhasil golden cross ya. Jadi pergerakan kedepannya apabila saham Inco berhasil bertahan close di atas 300 ya, potensi dari saham Inco yaitu untuk lanjut untuk menembus dari pola resistennya ya di 3.100 sampai 3.190 dan untuk naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di kisaran 3.330. Nah, dapat kita lihat juga untuk jangka menengah ya, saham Inco juga terlihat pembentukannya masih cukup bagus ya. Ini masih terbentuk higher high. Dan terlihat setiap kali koreksi dia selalu membentuk higher low ya. Jadi pergerakan untuk jangka menengahnya pun juga cukup bagus ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Excel Axiata atau Excel ya. Nah, kemarin sudah juga kita bahas ya. Nah, pada hari ini ya, saham Excel berhasil menembus ya resisten di 2.810. Dapat kita lihat untuk pola konsolidasi dari Excel ini juga membentuk suatu pola ascending triangle ya. Resistennya ada di 2810
Nah, dapat kita lihat ya, ini adalah pergerakannya uptrend ya. Ini pergerakannya uptrend, dia mengerucut di bagian atas, jadi polanya ascending triangle pada hari ini. Excel berhasil menembus resistennya di 2810 dan terus naik ya, sampai dia menguji resisten di 3090, namun close-nya ditutup di tepat ya, di resisten 2950. Namun pergerakan ke depan untuk Excel terlihat pergerakannya masih cukup positif ya. Nah, apabila besok melanjutkan penguatan dan ditutup di atas 3090, maka Excel akan melanjutkan kenaikannya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 3380 ya. Nah, kita lihat juga pada hari ini ya, pergerak volumenya sudah besar ya, sangat besar ya, dan mengakhiri dari masa konsolidasi di mana volumenya pergerakannya semakin menurun ya. Dan hari ini volumenya melonjak drastis dan akhirnya mengakhiri dari konsolidasi dari Excel itu sendiri. Nah, untuk MACD-nya ya dapat kita lihat sangat bagus ya. Lihat di pola sebelumnya terlihat proses akumulasi terus terjadi. Nah, pada hari ini akumulasi terlihat makin menguat ya, sehingga Excel dapat menembus dari resistennya ya. Nah, bila rekan-rekan tergabung dalam membership ya, nanti sudah mendapatkan alat membeli Excel ya, sudah dari tanggal 29 Juni ya, dimana kita membeli kita dapat Excel di kisaran harga 2.710 sampai 2.730 ya. Dan sampai pada hari ini pola dari Excel masih cukup terjaga bagus ya. Membentuk higher low ya. Higher low kembali, jadi sampai pada hari ini dia berhasil breakout ya. Nah, saham berikutnya kita akan membahas saham satu sektor dengan Excel ya, yaitu Indosat ya. Nah, kemarin pun sudah juga dibahas ya. Di mana saham Indosat ini ya, terlihat pola sebelumnya dia membentuk pola ascending triangle ya. Dan sudah break ya, sempat break ya dari resistennya ya dulu ya. Menembus dan kemudian terlihat pullback ya. Nah, 2 hari terakhir ini terlihat saham Indosat kembali rebound ya. Menguji dari support 2280 dan mantul ya di kisaran MA20-nya pada hari ini Indosat kembali menguji resisten ya 2550. Nah, apabila berhasil Indosat akan dapat melanjutkan kenaikannya ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 2730. Nah, kita lihat ya ketika dia breakout ya. Breakout dari pola ascending ya, terlihat volumenya sangat besar. Nah, pada 2 hari ini volume kembali naik ya setelah masa sideways ini pullback-nya ya menguji 2280, volume terlihat menurun. Nah, pada hari ini volume sudah mulai naik lagi. Nah, kita akan tunggu besok ya untuk penembusan dari resisten 2550-nya. Nah, apabila volume transaksi kembali naik membesar kembali ya, ada kemungkinan besar ya, Indosat akan kembali menembus ya dari resisten ini ya. Nah, bila kita lihat indikator MACD-nya ya, juga mulai terlihat 2 hari terakhir ini mulai adanya akumulasi beli yang cukup kuat ya. Nah, kita harapkan dengan pola pergerakan dari Indosat yang cukup bagus ini ya, ada potensi besar Indosat akan terus melanjutkan uptrend-nya ya. Di mana setiap kali kenaikannya dia selalu membentuk higher high dan juga setiap kali dia koreksi dia selalu membentuk higher low ya. Nah, ini cukup pergerakan yang cukup bagus ya. Pergerakan uptrend yang cukup bagus. Oke, saham berikutnya yang akan kita lihat yaitu saham Bank BRI Syariah ya. Nah, kemarin pun sudah kita bahas ya, di mana Bank BRI BRIS ini ya, juga mengalami proses konsolidasi ya, sampai cukup hampir sebulan ya, di mana kita terlihat dari pola jangka menengah ya, dapat kita lihat polanya terlihat sangat uptrend ya.
terlihat sangat uptrend ya. Dan juga pembentukan higher low, higher high-nya cukup bagus ya. Nah, seperti dapat kita lihat ya, polanya sangat uptrend, di mana pembentukannya higher high, higher low ya. Setiap kali dia turun higher low, dan juga higher high kembali. Nah, terlihat pola konsolidatifnya pada bulan Juni ini dia range-nya di kisaran 330 sampai dengan supportnya di level 300. Kemudian juga dia membentuk pola konsolidasi symmetrical triangle ya di sini ya. Nah, di mana pada 2 hari lalu atau hari Jumat terlihat breeze dia berhasil breakout ya. Ditutup di 318 dan pada hari ini dia langsung menembus dua resistennya, minor resisten di 320 dan juga major resistennya yang ada di 330. Jadi langsung ditembus semua dan harga langsung melejit ya, naik arah ya, auto reject atas ya. Ditutup di 396. Nah, besok ada potensi untuk lanjut ya. Walaupun dibayangi akan resiko terjadinya profit taking ya. Untuk besok, resisten yang akan dicoba besok adalah di kisaran 400 sampai 412 ya. Dan apabila kekuatannya masih bayarnya cukup kuat ya, terlihat breeze akan mencoba sampai ke level 440 sampai 450. Nah, melihat dari pola sebelumnya terlihat ada chance ya untuk breeze untuk lanjut naik ya, untuk masuk di range 400 sampai 450 ini, namun closingnya kemarin dia terlihat terkena profit taking dan pada kenaikan kali ini pun ada kemungkinan bakal terjadi juga ya adanya profit taking karena kenaikan dari breeze ini sudah cukup tinggi ya. Nah, untuk breeze ini juga hari Jumat kemarin sudah mendapatkan alert untuk membeli ya, untuk entry di saham-saham sektor bank ya, di mana sektor bank-bank kecil seperti BNK, BRIS, dan Agro ya. Dan pada tadi pagi juga sudah di-alert ya untuk panduannya bagaimana pergerakan dari BRIS dan Agro ya. Dan video kemarin pun juga sudah kita bahas ya. Nah, berikutnya kita akan melihat saham Agro ya. Nah, Agro ini pergerakannya juga sama, di mana kemarin sudah dibahas juga ya, di mana Agro ya di Jumat kemarin mantul di uptrend ya, uptrend channel ya. Nah, ini polanya terakhir ya, di ujung konsolidasinya membentuk pola symmetrical triangle. Nah, pada hari ini langsung ditembus ya, dari dua resisten juga langsung ditembus ya, downtrend channel dan juga resisten sideway-nya ya. Ini kan sideway dan ditembus, menembus dan tutup di 151 atau sudah menembus dari resistennya di 144. Nah, besok apabila masih bisa bertahan di atas 144, Agro masih sangat berpotensi untuk melaju ya, naik menuju ke 160 sampai 171. Namun harap diingat model kenaikan dari Agro, setiap kali kenaikannya besar, besoknya dia selalu pagi mencoba naik dan sore ditutup dengan candle turun ya. Harap waspada untuk rekan-rekan yang sudah memiliki atau belum memiliki dan mau membeli, harap diperhatikan karena begitu ada potensi terkena tekanan profit taking ya. Nah, saham terakhir yang akan kita bahas pada hari ini Agro ya. Berikutnya kita akan melihat bagaimanakah pergerakan indeks IHSG ya. Indeks IHSG tampak hari ini pergerakannya agak anomali ya, atau lebih lemah ya daripada pergerakan Dow Jones atau pergerakan indeks regional ya, terutama bursa Cina yang hari ini menguat sangat luar biasa ya. Naik 5% dan indeks kita hanya naik kecil sekali, sekisarannya naik 0,3 ya. Nah, seperti ini. Namun sisi positifnya yaitu IHSG masih
berada di dalam uptrend channel-nya ya. Nah, mari kita lihat ini ya. Nah, dapat kita lihat masih berada di dalam uptrend channel-nya ya. Dan juga candle-nya sudah naik terus ya. 3 hari, 3 kali candle naik di atas resisten 4937. Nah, tinggal menunggu ya. Menembus level psikologis 5000-nya ini masih terlihat ditahan ya. Terlihat masih ada yang menahan pergerakan dari IHSG ya. Di level 5000. Seperti tadi ya. Terlihat IHSG dilemahkan, pergerakannya dilemahkan dengan menurunkan saham-saham yang kurang liquid ya. Seperti di sektor mining ada Bayan ya. Bayan. Nah, di sektor properti ada Pol ya. Dan ada di sektor finance IHSG diturunkan dengan menurunkan SMA ya. Dan juga pada hari ini big cap seperti Telkom juga terlihat ditekan asing sehingga terlihat menahan ya kenaikan dari IHSG itu sendiri ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Yang kita tunggu yaitu adalah pergerakan dari 3 bank besar BUMN ya, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI ya. Nah, kita tunggu. Nah, apabila sudah 3 bank ini sudah digerakkan ya, nah, IHSG pasti dapat menguat, mungkin kisarannya bisa naik kisaran 2 atau 3% ya. Dan tujuannya yaitu untuk menguat ya, menembus 5000 dan naik menguji resisten di atasnya. Di resisten satunya ada di 5139 dan juga di resisten 2-nya yang ada di 5279. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Nah, semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual.